selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Setiap orang yang taat kepada perintah Allah akan menemukan jalan keluar dalam setiap pergumulannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini kami boleh merasakan pertolongan, kasih dan kuasa-Mu. Oh Tuhan, kami mau menjadi orang yang tetap taat kepadamu dan setia kepadamu. Kami merindukan semua perintah-perintah Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami ingin tetap hidup di jalan Tuhan. Dan kami yakin ketika kami hidup di jalan Tuhan, kami akan selalu menemukan air yang sejuk. Dan kami juga akan selalu menemukan ketenangan dan damai sejahtera. Oh Bapa yang baik, berkatilah pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kami boleh diteguhkan, kami juga boleh dikuatkan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Runtuhnya Yeriko, kemenangan bagi umat Allah. Ketika bangsa Israel sudah memasuki kota Kanaan dan mereka harus menaklukkan kota Yeriko. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, bagi negara-negara zaman dulu yang menjadi kebanggaan sebuah bangsa adalah memiliki tembok yang cukup besar, tinggi, dan tembok yang cukup kuat. Karena tembok kota itulah yang akan menghalangi setiap musuh masuk ke sebuah kota. Mungkin kita masih ingat tembok Berlin, tembok Cina, dan itu satu tembok yang sangat besar, kokoh, dan kuat. Dan fungsinya adalah untuk menjaga keamanan kota. Demikian juga dengan kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok yang kuat, tembok yang besar. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Yosua bahwa kota Yeriko akan menjadi milik bangsa Israel. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Yosua memimpin supaya bangsa Israel dapat memasuki kota Yeriko. Lalu strategi-strategi perang yang diperintahkan oleh Tuhan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ketika mereka melawan daerah-daerah yang lain, kota-kota yang lain. Tetapi ketika menghadapi besarnya tembok Yeriko, Tuhan memerintahkan mereka membawa tabut Allah dan bersorak-sorai mengelilingi kota Yeriko dalam satu hari sekali. Lalu pada hari Sabat mereka harus mengelilingi 7 kali. Selama 6 hari, setiap hari sekali-sekali. Lalu hari ke-7, 7 kali mereka mengelilingi. Pagi-pagi benar mereka bangun pada hari ke-7, lalu 7 kali mereka mengelilingi kota Yeriko. Mungkin orang memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang Israel dan Yosua. Kenapa mereka membawa tabut Allah sambil bersorak-sorai mengelilingi tembok Yeriko? Apakah yang akan terjadi? Lalu Yosua taat pada perintah Tuhan. Dia mendengarkan apa perintah Tuhan. Dan ketika melakukannya, pada hari yang ke-7, kota Yeriko runtuh. Di dalam ayat 20, Yosua pasal 6, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota,
masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Pada hari yang ketujuh, pada ketujuh kali mereka mengelilingi kota tembok Yeriko, akhirnya mereka bisa masuk kota Yeriko. Dan mereka bisa memenangkan, menguasai, dan mengalahkan orang-orang Yeriko. Sehingga kota Yeriko diberikan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, strategi yang Tuhan beri berbeda dengan strategi-strategi yang dimiliki oleh setiap kita manusia. Lalu cara Allah juga berbeda dengan cara kita. Nah, setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan harus mengikuti apa perintah Tuhan. Disinilah letak keberhasilan, kesuksesan karena ketaatannya kepada Tuhan. Dalam hidup kita, ketaatan kepada Tuhan itu menjadi kunci bagi kemenangan-kemenangan dalam hidup. Ketika menghadapi pergumulan, persoalan, pasti jalan keluar yang Tuhan beri selalu berbeda-beda. Kenapa Tuhan memiliki strategi yang berbeda-beda? Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus bergerak, Allah yang terus memberikan satu kebenaran. Dan kebenaran itu bukan kebenaran yang mutlak, tetapi kebenaran yang diberikan kepada Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran dan jalan-jalannya tidak terselami oleh akal pikiran kita. Jadi bagi kita, hadapilah setiap persoalan dengan tetap taat kepada Tuhan. Meskipun cara Tuhan kita tidak mengerti atau cara Tuhan tidak masuk logika. Tetapi ketika kita tetap taat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh keberhasilan. Dalam perjanjian baru, Petrus pernah mencari ikan semalam-malaman, tidak ada ikan. Tapi Tuhan perintahkan, tebarkan jalamu. Akhirnya dia memperoleh banyak ikan. Demikianlah kita. Mari kita asah ketaatan kita, kepekaan rohani kita untuk terus mengikuti apa kata Tuhan. Dengarkanlah perintahnya, ikutilah dan taatilah, maka kita akan memperoleh kemenangan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang baik, pagi ini Engkau mengingatkan kami akan satu kebenaran. Ketaatan menjadi kunci kemenangan dalam hidup. Tuhan, berkati hidup kami untuk tetap taat kepadamu. Kiranya kasih dan anugerah-Mu terus menopang kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.